Menurut saya, yang pertama, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mampu membaca dan memperluas wawasan kita, sehingga kita juga bisa memperhalus budi pekerti dan bisa semakin menghargai bahasa Indonesia dan bangga terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan juga kreatif untuk berbagai tujuan. Dan yang terakhir adalah kita bisa menghargai dan mengembangkan sastra Indonesia sebagai hazanah budaya dan juga intelektual manusia Indonesia. Yang pertama itu ada kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksudkan di sini adalah dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan juga keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contohnya, ayah sedang membaca koran di teras belakang. Yang kedua, kesejajaran. Nah, makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat itu pasti memiliki kesamaan imbuhan. Yang ketiga, kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif, tidak diperlukan untuk menggunakan kata-kata yang berlebihan. Yang keempat adalah penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan karena pendengar dan juga pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Yang terakhir adalah kelogisan. Logis ini adalah masuk akal. Jadi dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Nah, pada halaman pertama, penulis itu melakukan kesalahan dalam penulisan kata telepon yang seharusnya ada huruf E di setelah huruf L. Nah, kata telepon sendiri itu ada dua kata pada halaman pertama dengan kesalahan yang sama. Yang kedua itu kata seperti. Nah, seharusnya setelah huruf R tidak ada huruf E. Yang seharusnya kata seperti itu seperti. Yang ketiga itu setelah kata praktis. Nah, setelah kata praktis sendiri seharusnya ada tanda titik. Yang selanjutnya itu ada kata instatan. Nah, seharusnya kata instatan ini mungkin penulis sendiri ingin menuliskan kata instan, tetapi salah dalam penulisannya. Selanjutnya ada kata sekarang. Mungkin penulis di sini ingin menuliskan kata sekarang, tetapi huruf E setelah huruf S itu tertinggal dan tidak ditulis. Di sini ada dua kata sekarang dengan kesalahan yang sama seperti pada kata telepon tadi. Dan yang terakhir itu ada kata mereka. Mungkin penulis di sini ingin menuliskan kata mereka, tetapi tidak mencantumkan huruf E setelah huruf M. Selanjutnya, pada halaman kedua. Nah, pada halaman kedua ini, kesalahan pada halaman pertama tadi terulang lagi dengan kata yang sama, yaitu kata telepon. Di sini penulis tidak mencantumkan huruf E setelah huruf L. Selanjutnya ada kata alasan-alasan. Nah, mungkin saja penulis di sini ingin menuliskan kata alasan-alasan, tetapi seperti pada kata telepon tadi, penulis itu tidak menuliskan huruf E setelah huruf L. Dan yang terakhir itu ada kata menguraikan. Nah, kesalahannya tetap sama saja seperti pada kata telepon tadi, itu tidak dicantumkan huruf E setelah huruf M. Selanjutnya pada halaman ketiga. Pada halaman ketiga ini sendiri, penulis hanya melakukan kesalahan pada dua kata. Yang pertama kata sosial dan yang kedua pada kata setiadi. Nah, kata sosial sendiri seharusnya dalam penggunaan bahasa Indonesia itu ditulis sosial C diganti S. Jadi kata sosial tidak menggunakan huruf C tetapi menggunakan huruf S. Nah,
Yang kedua itu setiadi. Mungkin penulis di sini ingin menuliskan setiap. Nah, pada halaman keempat ini, penulis itu melakukan kesalahan pada kata yang pertama itu perekayasa A. Nah, di sini penulis tidak mencantumkan huruf N setelah huruf A pada huruf terakhir yang disatukan menjadi kata perekayasaan. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri sini R itu yang digunakan oleh penulis, R-nya double. Seharusnya R-nya cukup satu saja dalam penulisan kata ciri-ciri. Yang ketiga itu energi. Nah, energi di sini seharusnya tidak menggunakan huruf Y, tetapi menggunakan huruf I. Selanjutnya ada bela. Mungkin penulis ini ingin menuliskan ke-17, tetapi huruf S itu tertinggal atau terlewatkan oleh penulis saat menulis skripsi. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, seharusnya setelah kata adalah itu ada spasi, baru ada kata selanjutnya. Seperti halnya adalah spasi pembahasan. Selanjutnya ada kata berarti. Nah, seharusnya kata berarti ini ada huruf R setelah huruf E. Jadi, jika dibaca itu katanya menjadi berarti. Nah, pada halaman terakhir, penulis hanya melakukan satu kesalahan saja, yaitu pada kata mesti. Menurut saya, kata mesti ini seharusnya diganti kata harus. Nah, bahasa yang pertama itu bahasa Sangsekerta. Contoh kalimatnya, kakek itu merupakan seorang yang cendekia. Nah, kata serapan yang digunakan pada bahasa Sangsekerta ini adalah cendekia. Cendekia sendiri artinya cerdas. Yang kedua adalah bahasa Cina. Contoh kalimatnya, saya akan merayakan Cap Gomeh dengan kakak saya. Nah, Cap Gomeh sendiri artinya perayaan 15 hari sesudah tahun baru Imlek. Ini adalah kata serapan yang digunakan dalam bahasa Cina. Yang ketiga, bahasa Arab. Nah, contoh kalimatnya, perkembangan teknologi yang pesat di abad ini justru membuat manusia terjebak dalam konsumerisme. Nah, kata serapan yang digunakan dalam bahasa Arab ini adalah abad. Selanjutnya ada bahasa Portugis. Nah, contoh kalimatnya adalah ayah sedang membaca buku di beranda rumah. Kata serapan yang digunakan di sini adalah beranda yang berasal dari kata varanda yang artinya ruang beratap yang tak berdinding dan berada di samping atau di tengah rumah serta sering dipakai untuk melakukan kegiatan yang bersifat santai seperti membaca, duduk-duduk, dan juga lainnya. Selanjutnya ada bahasa Belanda. Contoh kalimatnya adalah karena krisis finansial, perusahaan tersebut kini terancam bangkrut. Nah, kata serapan yang digunakan adalah bangkrut yang berasal dari kata bankroet yang artinya menderita kerugian besar sehingga mengalami kejatuhan. Selanjutnya pada bahasa Inggris. Nah, contoh kalimatnya sendiri itu adalah pada set pertama, pebulu tangkis itu unggul 21-13 atas lawannya yang berasal dari Denmark. Nah, kata serapan seperti ini seringkali digunakan ketika ada pertandingan olahraga atau sejenisnya. Nah, kata serapan ini digunakan pada situasi tersebut. Nah, bahasa Jepang ini, kata serapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia itu adalah kabocha yang berarti labu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Saptiana Sulastri, mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.